Silakan masuk. Siap, Pak. Ya. Apa benar dengan Mas Yoga? Ya, benar, Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Alvito Mimasena sebagai HRD yang akan mewawancari Bapak untuk posisi digital marketing ini, Bapak. Manajemen marketing. Sebelumnya, saya mau tanya sedikit Bapak tentang Bapak. Bisa Bapak perkenalan sedikit tentang diri Bapak? Sebelumnya mohon izin Bapak untuk perkenalan diri. Nama saya Yoga Andara Pitekso, umur 25 tahun. Apakah Bapak bersedia saya wawancarai untuk mengetes Bapak? Apakah Bapak layak di dalam posisi ini? Bersedia, Pak. Baik, akan saya mulai ya untuk wawancaranya. Nah, dalam suatu tim, ya Bapak ya, jika Bapak disuruh untuk mengetes suatu strategi dalam pemasaran tertentu, apa yang Bapak lakukan? Dalam suatu tim, jika saya Pengalaman Anda untuk meyakinkan suatu tim Nah. untuk mendukung strategi pemasaran, itu bagaimana? saya akan support satu persatu, Pak. Support satu persatu? Iya, dari tim saya biar nanti ada semangat gitu ketika dalam bekerja. Semangat dalam bekerja. Iya. Nah, dalam sudah apa biasanya Bapak mendukung tim Anda, Bapak? Biasanya saya itu mengajak ngobrol, Pak, secara intim berdua. Saya tanya kapan situasinya Bapak, bukan waktu kapan ya, Bapak. Kapan biasanya saat mendukung tim Bapak? Ketika apa? Saat mendukung, saat situasinya itu sama sekali apa ini namanya kayak benar-benar tidak keadaan perusahaan itu sedang tidak baik-baik saja, Pak. Kita dibahas saja. Iya. Oh, baik Bapak. Nah, saya mau tanya, langkah apa yang Bapak lakukan untuk mempengaruhi orang yang situasi dalam kondisi tersebut Bapak di dalam tim Bapak itu? Itu Bapak, saya biasanya itu langkah yang saya lakukan ketika apa ini namanya, misal nih Bapak ya, terjadi di suatu perusahaan itu semisal ada kendala, biasanya tuh saya mencoba untuk mendekatkan diri ke tim saya gitu Pak, secara intim lah. Secara intim ya? Iya. Jadi dengan obrolan face to face gitu ya? Ya, face to face. Nah, bagaimana Bapak menyampaikan ide dan visi Bapak ke tim Bapak? Mencapai ide, Menyampaikan visi dan misinya Bapak. visi dan misinya. Biasanya saya tuh memberikan support dan apa ini namanya, memberikan semangat lah Bapak ke ini tim saya. Memberikan semangat. Iya. Nah, upaya yang Bapak dapatkan biasanya dari melakukan ukuran face to face lah tersebut dengan cara menyemangati orang itu apa yang bisa Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan, Ya. ya biasanya yang saya dapatkan itu kan itu juga buat kemajuan perusahaan juga Bapak. Nah, nanti yang saya dapatkan itu ketika saya memberikan semangat dan support ke pegawai saya, itu nanti pegawai saya itu bekerjanya itu nanti bakalan berbeda Bapak dari sebelumnya. Baik. Dan akan mencapai target. Nah, jika Bapak menemukan suatu pelanggaran yang tidak langsung, menemukan kebutuhan pelanggan yang tidak langsung atau tersembunyi, bagaimana Bapak mengatasinya? Bisa diulang Bapak. Bapak. Nah, begini Bapak, jika Bapak mendapatkan suatu pelanggan yang menginginkan menginginkan kebutuhan tapi secara tidak langsung, itu bagaimana Bapak mengatasinya? Yang menginginkan secara Tidak langsung. Biasanya itu saya tuh ini sih Bapak, mencoba untuk koordinasi dulu dengan pelanggannya gitu. Berkoordinasi Bapak? Ya, mencoba untuk mau komunikasikan dulu gitu.
referensinya ini bagaimana? Bagaimana cara Bapak menggali kebutuhan konsumen tersebut? Saya coba untuk berkoordinasi, mencoba ngobrol. Semisal nih konsumen ini butuh suatu barang ini, tapi barang ini tidak ada dan butuhnya cepat gitu. Saya mencoba untuk berkomunikasi dulu dari segi pengiriman dan kendala yang lainnya. Saya mencoba untuk menyampaikan juga Bapak. Jadi kalau barang ini tuh tidak cepat sampai gitu. Jadi saya mencoba untuk koordinasi lah Bapak, sebisa mungkin lah. Baik. Nah, apa dampak dari yang tindakan Bapak lakukan itu terhadap kepuasan pelanggan? Apakah pelanggannya puas atau apa ada yang biasa terjadi dalam pengalaman Bapak? Ya biasanya itu ini sih Bapak. Kalau saya ya untuk ke pelanggan saya memberikan pelayanan yang terbaik ke pelanggan saya, supaya nanti pelanggan saya itu tidak kecewa. Tidak kecewa? Ya. Apakah hanya sebatas tidak kecewa Bapak? Iya Bapak. Apakah sebatas tidak kecewa? Hanya sebatas tidak kecewa? Ada lagi sih Bapak, supaya pelanggan itu tidak kapok lah belanja. Tidak kapok belanja ya, Bapak? Iya. Baik. Ya, biasanya dalam konteks apa pelanggan itu membutuhkan kebutuhan yang tersembunyi itu? Konteksnya seperti apa? Konteksnya kebutuhan tersembunyi itu bisa dicontohkan Pak. Seperti biasanya pelanggan itu tidak ada ingin sesuatu hal tapi tidak bisa disampaikan secara langsung ke Bapak. Seperti itu. Mungkin ada terkendala keluarga atau terkendala finansial. Tapi pelanggan tersebut masih menginginkan barang tersebut. Jasa Bapak bagaimana? Kalau saya ya sebenarnya sejauh ini sih tidak ada ya Pak. Saya belum pernah mengalami. Oh, tidak pernah. Iya. Nah, saya mau tanya Bapak, bagaimana bisa ceritakan tentang pengalaman Bapak tentang membangun hubungan dengan pelanggan ataupun partner bisnis yang sangat penting? Itu bagaimana? Saya biasanya membangunnya tuh lewat ini Bapak. Dulu itu saya pernah ya ada teman tongkrongan gitu. Saya tuh ambil ilmunya gitu Bapak. Teman saya yang punya bisnis. Dari situ saya belajar. Terus dari teman saya ini mengajari saya gitu. Dari situ saya mencoba untuk menjalin hubungan ya, dari lewat teman-teman. Iya. Nah, bagaimana Bapak membina atau mempertahankan hubungan tersebut? Saya itu lebih ke ini sih Bapak, silaturahmi. Iya. Jadi supaya hubungan teman dan hubungan bisnis itu juga tidak terputus. Nah, kontak informasional atau strategi apa yang biasanya Bapak gunakan dari selain silaturahmi? Apakah ada strategi khusus? Strategi khusus sih tidak ada ya Bapak. Tidak ada. Iya Bapak. Nah, bagaimana itu dampak dari hubungan tersebut itu ke penjualan atau kelancaran kerja Bapak? Dampaknya ya, ketika saya menjalin hubungan tadi. Ya awalnya sih saya itu yang awalnya dulu saya belum menjalin kerjasama dengan teman saya ini Bapak. Saya itu seperti kurang semangat gitu Bapak dalam bekerja. Soalnya omset menurun terus. Baik. Terus pencapaian itu tidak sesuai target. Baik. Nah, terus ketika saya menjalin hubungan dengan teman saya ini, akhirnya saya dibantu, saya diajari, dikasih ilmunya, terus akhirnya target saya itu sesuai. Memenuhi target ya Pak? Iya, memenuhi target. Nah,
Bisa ceritakan pengalaman Bapak jika Bapak diberikan situasi dalam penjualan yang targetnya itu menantang Bapak, seperti targetnya tinggi dalam data yang rendah gitu gimana? Targetnya tinggi dalam Data yang rendah, dalam data yang rendah. situasinya ya Bapak. Siap. Wah, kalau itu sih saya pernah mengalami ya Bapak. Dulu itu saya tuh pernah bekerja Bapak di sales. Nah, di sales ini saya tuh apa ini namanya dikasih targetnya itu harus tinggi, tapi deadline-nya itu apa ini namanya nggak sesuai targetnya gitu. Nah, cara mengatasinya biasanya saya tuh meminta pertolongan ke teman lah gitu Bapak, terus dibantu sama teman saya itu yang biasanya yang kerjanya udah lama lah di sales. Jadi dari target penjualan itu, dari target itu saya bisa memenuhi apa sesuai dari bos saya yang inginkan. Baik. Bisa Bapak itu dalam skala 1 sampai 10 kesulitannya itu berapa sih dalam situasi itu Bapak? Situasi yang saya alami Ya. wah 9 9 ya. Iya. Berarti sangat sulit Bapak. sangat sulit ya Pak. Nah, apakah ada strategi spesifik yang biasanya Bapak lakukan untuk mengatasi situasi tersebut Bapak? Strategi dari kesulitan saya Ya. itu Bapak, kembali lagi yang seperti tadi, saya tuh biasanya meminta pertolongan ke teman itu, teman satu tim saya gitu. Dan untungnya dari teman satu tim saya ini support gitu Bapak. Saya selalu disupport. Nah, apakah target Bapak terpenuhi setelah menghadapi pada saat Bapak menghadapi kesulitan tersebut atau malah gagal? Puji Tuhan, target saya selalu memenuhi Bapak, karena tim saya ini benar-benar solid gitu. Nah, apakah kontribusi Bapak dalam perusahaan ini meningkat setelah melakukan pekerjaan tersebut? Apakah Bapak semakin dikenal atau tidak? Kontribusi sih aman sih Bapak, belum ada peningkatan, masih dalam tahap menengah. Nah, bisa Bapak ceritakan tentang pengalaman Bapak memimpin suatu tim dalam proyek atau kampanye marketing untuk menyelesaikan target? Biasanya saya tuh memberikan motivasi ya Bapak ke tim saya. Ya kembali lagi seperti yang tadi, saya selalu support tim saya biar apa ini targetnya tidak ada yang turun gitu, penjualannya. Nah, biasanya itu saya itu apa ini namanya, kalau misal nih saya punya tim, ada satu tim itu targetnya itu turun gitu ya, saya tanya keadaannya dulu, kenapa, ada masalah apa gitu Bapak. Nah, nanti apa ini namanya pokoknya itu saya selalu jalin apa ini face to face lah sama dia ini Bapak, jadi penjualannya itu semakin meningkat. Baik. Nah, langkah kepemimpinan apa Bapak yang pernah lakukan dalam tim tersebut? Langkah kepemimpinannya Bapak? Mungkin bisa dicontohkan Bapak. Nah, seperti memberi saran itu bagaimana atau melakukan bonding itu, apakah pernah Bapak melakukan tersebut? Kalau lebih sering sih bonding Bapak. Iya, lebih sering bonding, saat kumpul-kumpul gitu Bapak. Apakah hanya bonding Bapak? Atau mungkin ada langkah lain? Oh tidak ada Bapak. Tidak ada. Iya. Nah, bagaimana Bapak memberikan saran atau coaching ke tim Bapak sendiri? Caranya bagaimana Bapak? Saran Caranya Bapak? caranya yaitu tadi saya ke tim saya ya, itu melakukan pendekatan Bapak. Pendekatan di awal gitu. Nah, bagaimana sudah kerja tim? Apakah ada peningkatan atau tidak? Puji Tuhan, selama ini ada peningkatan Bapak. Iya. Dalam skala 1 sampai 10 lagi Bapak, seberapa meningkatnya tim Bapak jika Bapak pimpin? 7. 7 ya Bapak? Iya. Ada peningkatan 7. Baik Pak. Nah, bisa ceritakan pengalaman Bapak
jika Bapak harus menganalisis data pasar atau laporan penjualan untuk mengambil keputusan, itu apa yang Bapak lakukan? Gimana Bapak? Nah, pengalaman Bapak ketika Bapak menganalisis situasi pasar untuk mencapai suatu tujuan. Menganalisis suatu pasar untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Ada contohnya kan? Enggak Bapak. Oh, baik. Ya, contohnya itu Bapak seperti Bapak memeriksa kompetitor-kompetitor yang lain itu, apakah harganya ada penurunan atau ada kenaikan gitu loh Bapak. Oh iya, biasanya saya sering sih memeriksa itu. Memeriksa datanya sering. Iya, sering memeriksa datanya. Nah, itu bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusannya? Apakah Bapak agresif atau tidak? Oh tidak sih Bapak, saya tidak terlalu agresif. Saya selalu memberikan kenyamanan juga Bapak. Nah, proses analisis apa yang bisa Bapak lakukan? Proses analisis yang bisa saya lakukan ke situasi pasar. Biasanya itu saya itu langsung terjun ya Bapak ke lapangannya, melihat kondisi penjualannya seperti apa, terus peningkatannya sekarang itu sejauh mana gitu. Jadi saya itu juga memantau lah Bapak. Nah, keputusan bagaimana hasil akhir keputusan yang Bapak ambil itu? Apakah ada perubahan di dalam marketing Bapak? Puji Tuhan ada peningkatan sedikit lah Bapak. Ada. Ya. Nah, apakah ada dampak bagi perusahaan Bapak? Dampak selama penjualan kemarin ini tidak ada sih Bapak selama penjualan. Tidak ada. Iya. Baik. Nah, bisa ceritakan lagi ketika Bapak menyusun strategi pemasaran dalam jangka panjang untuk suatu produk, bagaimana Bapak menyusun strateginya? Biasanya itu saya menyusunnya itu lebih menawarkan ini sih Bapak, ke diskon Pak. Diskon? Iya, ke sebuah pasar gitu, agar nanti ada peningkatan ketika kita memasarkan suatu produk. Nah, langkah-langkah awal apa Bapak saja yang lakukan untuk menyusun strategi tersebut? Langkah-langkah awal yang awal banget ini Bapak, saya itu membangun relasi lah dengan tim saya gitu, menjalin lebih intim lah, biar lebih solid ke tim saya gitu. Nah, nanti kalau kita sudah solid, kita langsung terjun ke sebuah lapangan, biar di suatu kekompakan tim itu ada peningkatan gitu Bapak, di suatu penjualan. Nah, bagaimana hasil dari strategi Bapak itu berpengaruh kepada pemasaran tadi? Sangat berpengaruh sih Bapak. Sangat berpengaruh. Iya, soalnya kan dari awal itu kita udah kompak ini Bapak. Nah, terus kita juga menawarkan sebuah diskon lah untuk produk-produk yang saya jual ke sebuah pasar lah. Nah, itu ada peningkatan Bapak dari penjualan. Bisa Bapak ceritakan lagi ya, bagaimana jika Bapak menemukan kesalahan atau ketidakteraturan pada kualitas produk Bapak? Itu bagaimana? Apa yang Bapak tanggapi jika menemukan suatu kesalahan? Jika saya biasanya itu saya ke tim saya yang melakukan kesalahan, saya menegur dulu Bapak. Tapi kalau ketika tim saya itu ada salah satu dari tim saya itu melakukan kesalahan berulang kali, biasanya saya itu memberikan surat peringatan. Surat peringatan. Iya. Sudah satu. Baik. Nah, ada apa tindakan yang Bapak lakukan untuk mengoptimalkan kembali performa tim? Yaitu saya itu biasanya melakukan bonding. Nah, dari bonding itu saya memberikan motivasi gitu, motivasi semangat kerja buat tim saya. Nah, dari motivasi itu kan mereka kan jadi percaya diri Bapak buat apa ini namanya bekerja gitu. Jadi penjualannya itu jadi meningkat gitu. Jadi, nah, hasilnya berarti dari penjualan Bapak itu menjadi meningkat.
Iya Bapak. Nah, bisakah Bapak ceritakan sedikit saja, adakah pengalaman Bapak mengatur tim yang sedang melakukan kesalahan gitu, Bapak? Contohnya saja, contoh kecilnya. Melakukan kesalahan. Nah, dulu itu pernah Bapak, tim saya itu ada sih, itu waktu melakukan penagihan ya kan, melakukan penagihan itu uang tagihannya itu jatuh. Nah, itu kan itu yang jatuh berapa juta? 1 jutaan yang satu. Ya itu kan juga berdampak Bapak, rugi juga. Nah dari situ saya kasih apa ini namanya surat peringatan lah Bapak. Soalnya dia sudah melakukan kesalahan itu berulang kali, tapi bukan uang yang jatuh Bapak. Yang sebelumnya itu produknya yang jatuh. Jadi hilang gitu Bapak. Baik. Terima kasih Bapak Yoga, wawancara itu telah selesai. Untuk hasil dari wawancara tersebut akan saya informasikan seminggu ke depan apakah Bapak diterima atau tidak. Sekarang moga Bapak bisa keluar. Baik. Saya akan membantu.